Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Multasam dengan NIM 194904-2004 di jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas C angkatan 2019 di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk menyelesaikan tugas final saya dengan mata kuliah media dan sumber belajar, di video ini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan media dan sumber belajar. Dapat kita ketahui bahwa pemilihan media pembelajaran bukanlah hal yang sederhana meskipun tidak perlu dipandang rumit. Maknanya ialah perlunya pengetahuan wawasan, pengetahuan dan keterampilan guru dalam melakukannya dengan tepat, sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pada dasarnya, pertimbangan untuk memilih suatu media sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Beberapa faktor yang dipertimbangkan misalnya seperti tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, karakteristik siswa atau sasaran, jenis rangsangan belajar yang diinginkan, keadaan atau latar lingkungan, kondisi setempat, dan luasnya jangkauan yang ingin dilayani. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya harus diterjemahkan dalam norma atau karakteristik keputusan pemilihan. Tahap pembuatan dapat dikatakan sebagai kulminasi atau puncak dari tahap-tahap lainnya dalam pengembangan media. Mengapa demikian? Hal tersebut meningkatkan produk akhir dalam proses pengembangan media adalah dihasilkannya media sebagaimana yang telah dirancang untuk kemudian digunakan dalam pembelajaran. Sebagus apapun desain yang dirancang, pada akhirnya akan sangat bergantung pada sejauh mana produk media jadi yang dihasilkan dan siap digunakan. Dalam pembuatan media pembelajaran ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu media pembelajaran yang dibuat hendaknya multiguna. Multiguna di sini yang dimaksud adalah bahwa media tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Yang kedua yaitu bahan mudah didapat di lingkungan sekitar lembaga PAUD dan murah atau bisa dibuat dari bahan bekas atau sisa. Membuat media pembelajaran hendaknya tidak harus selalu dengan biaya yang mahal. Yang ketiga yaitu tidak menggunakan bahaya yang berbahaya bagi anak. Yang keempat yaitu dapat menimbulkan kreativitas, dapat dimainkan sebagai menambah kesenangan bagi anak, menimbulkan daya hayal dan daya imajinasi, serta dapat digunakan untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Yang kelima yaitu dengan tujuan dan fungsi sarana. Tiap media pembelajaran itu sudah memiliki fungsi yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Guru harus menjadikan tujuan dan fungsi sarana ini sebagai bagian yang penting untuk diperhatikan. Yang keenam yaitu dapat digunakan secara individual, kelompok, dan klasikal. Nah, di sini sudah ada beberapa media dan sumber belajar. Nah, di sini ada media gambar, mewarnai gambar, dan sumber buku cerita. Adapun langkah-langkah penggunaan media, yang pertama yaitu jelaskan bahwa media tersebut berada pada tahap formatif dan memerlukan umpan balik untuk menyempurnakannya. Yang kedua yaitu berikan tes awal untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan anak tentang topik yang dimainkan. Yang ketiga yaitu sajikan media dan minta kepada anak untuk mempelajari media tersebut. Yang keempat yaitu catat waktu yang diperlukan dan semua bentuk umpan balik. Yang kelima yaitu berikan tes untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang bisa dicapai. Yang keenam yaitu analisis data-data yang terkumpul.
Sekian dari video presentase yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.